Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niswata Nanifa dengan NIM 23191020144. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inverter tiga fasa. Inverter tiga fasa adalah rangkaian elektronika daya yang mengubah sumber DC menjadi tegangan AC tiga fasa yang saling beda fase. Inverter jas ini banyak dipakai untuk motor induksi tiga fasa, FWD, UPS, PV system, dan sistem industri. Rangkaiannya adalah sebuah inverter tiga fasa berbasis tiga leg. Setiap leg terdiri dari dua saklar daya dengan dioda antiparalel yang menerima sumber DC di sisi kiri dan menghasilkan tiga keluaran fasa terhadap netral. Setiap fasa dihubungkan ke beban yang kemungkinan resistif menuju netral. Saklar pada tiap led dikendalikan oleh sinyal PWM sehingga menghasilkan tekanan fase yang termodulasi. Selanjutnya, yakni cara kerjanya. Prinsip dasarnya adalah modulasi lebar pulsa atau PWM untuk membentuk komponen fundamental sinusoidal dari tegangan keluaran tiap fasa dari sumber DC. Pada tiap leg, saklar atas dan bawah itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tegangan fasa terhadap netral menjadi serpihan tegangan dua level yang mendekati gelombang sinus pada frekuensi fundamental. Dengan teknik SPWM atau Sinusoidal Pulse Width Modulation, sinyal pembanding atau carrier digabung dengan referensi sinus tiga fasa untuk menghasilkan pulsa. Perbandingan modulation index M itu mengatur amplitude fundamental keluaran. Selanjutnya saya tunjukkan rangkaiannya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Yang pertama tentunya ada sumber DC ya digunakan untuk input. Kemudian ada tiga leg saklar daya, biasanya eh, IGBT atau MOSFET yang digunakan untuk menghubungkan titik keluaran fasa ke rel sesuai pulsa sehingga membentuk tegangan output dua level per fasa. Dioda antiparalel melindungi dan menangani arus reverse. Terus kemudian ada blok penggerak atau gate, menghasilkan sinyal gating untuk saklar atas dan bawah. Digunakan untuk menentukan sudut penyalaan atau dimming dan modulation index. Kemudian ada beban fase ke netral, yakni kita pakai resistor yang digunakan untuk menerima tegangan dan arus kufaran. Karakter beban ini menentukan bentuk arus. Terus ada voltmeter di sini digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, energi listrik mengalir dari sumber DC ke saklar inverter. Ini ketika saklar tertentu menutup, misal saklar atas pada fase A, itu sebagian VDC muncul di output fase terhadap netral sehingga energi mengalir ke beban fase A. Pada periode berikutnya, saklar atas atau bawah lainnya itu mengalir sehingga porsi energi dialihkan ke fase lain. Kalau beban induktif, energi juga tersimpan sementara di medan magnet dan dikembalikan melalui diode antiparalel ke sumber. Secara makro, energi DC dikonversi menjadi energi AC pada frekuensi keluaran. Nah, ini sistem menerima VDC, kemudian pengontrol menghasilkan tiga sinyal referensi sinus 120 derajat. Setiap referensi dibandingkan dengan sinyal carrier segitiga yang akan menghasilkan pulsa gate untuk saklar atas dan bawah. Saklar men-switch sehingga titik keluaran tiap fasa menjadi positif VDC atau negatif VDC tergantung topologi. Menghasilkan waveform yang bertingkat.
Pengeluaran mengandung komponen fundamental di frekuensi dan harmonisasi di sekitar FSW. Arus beban dihitung dari tegangan keluaran dan impedansi beban menghasilkan daya aktif ke beban. Jika beban induktif terjadi arus lag dan energi exchange melalui dioda antiparalel. Jika diperlukan, filter LCD output dipakai untuk mengurangi ripple dan harmonisasi sehingga mendekati sinus murni. Selanjutnya untuk rumusnya. Yang pertama ada amplitudo puncak fundamental. Ini per fase di tegangan satu itu sama dengan M dikali tegangan DC dibagi 2. Terus untuk VRMS-nya itu dari amplitudo puncak dibagi akar 2. Terus selanjutnya ada arus RMS-nya itu berasal dari tegangan dari VRMS dibagi resistor. Terus untuk jalan tulennya itu dari akar 3 dikali VRMS. Terus untuk dayanya itu VRMS dikali RMS atau bisa juga VRMS dibagi resistor. Nah, kesimpulannya, rangkaian inverter tiga fase ini mengubah energi DC menjadi tiga fase AC menggunakan teknik BWM. Amplitudo fundamental AC dikontrol oleh modulation index. Menurut rumus yang pertama ini, kan ada M-nya. Dan arus atau daya dihitung dari RMS, tegangan, dan impedansi beban. Ripple dan harmonisa ini bergantung pada frekuensi switching dan desain filter. Untuk meminimalkan harmonisa, itu menggunakan FSW yang jauh lebih tinggi daripada F1 dan filter SLC pada filter induktor kapasitor pada output. Untuk analisis detailnya, amplitudo harmonisa life cycle switching loss dan bentuk arus pada beban induktif itu diperlukan parameter numerik dan atau simulasi waktu nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.